Bismillahirrahmanirrahim. Baik Abi, saya akan mempresentasikan buku Gurunya Manusia yang judulnya Manajemen adalah Jantung Sekolah. Bapak Munikati berkata, dalam suatu instansi sekolah, apapun jenjang sekolahnya yang paling penting adalah manajemen sekolahnya. Mengapa begitu? Karena manajemen sekolah yang menjadi jantung keberhasilan hidup sekolah tersebut. Pada suatu ketika, ada seorang inspektur bertanya, langkah apa yang harus dilakukan dalam membangun sekolah? Dan ternyata jawabannya ialah manajemen profesional. Maksudnya di sini seperti yang sudah terencana, terorganisasi, terkendalikan, dan setelah itu baru hal-hal pendukung lainnya. Kemudian, manajemen sekolah biasanya disebut dengan konteks sistem, sedangkan pelaksanaannya disebut dengan konten sistem. Kalau dianalogikakan, konteks itu berarti sebagai piringnya dan konten itu sebagai makanannya. Berarti dapat diartikan konten ini seperti isi dari suatu tersebut. Di antara kedua konteks dan konten ini saling berkaitan. Secara struktur organisasi, bagian utama pendukung sekolah yaitu konteks dan konten, yang merupakan bagian atas dan bawah organisasi sekolah tersebut. Jadi, kedua belah pihak ini harus sepakat dan saling menghormati wewenang masing-masing, agar bisa bekerja sama kepada tim, terus bersatu hingga sampai kepada tujuan yang akan dicapai. Hal yang paling penting diperhatikan yaitu manajemen konteks harus menjadi pintu masuk semua informasi dan perubahan dalam sekolah tersebut. Artinya, pengambilan kebijakan dipegang oleh manajemen mulai dari perekrutan, seleksi guru, kebijakan keuangan, dan kebijakan dokumen penting lainnya. Yang selanjutnya, lalu siapa saja yang menjadi konten dan konteks dalam instansi sekolah, dan ternyata ini tergantung kepada kondisi yang sedang dihadapi. Yang pertama itu ada ketua yayasan sebagai konteksnya dan kepala sekolah sebagai kontennya. Di mana wewenang ketua yayasan itu satu, merekrut kepala sekolah, guru, dan karyawan, yang itu sebagai kontennya. Yang kedua, menentukan manajemen keuangan. Yang ketiga, menandatangani dokumen kesepakatan kerja bersama atau KKB dan SK sebagai legalitas dokumen sekolah. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan global sekolah. Sedangkan kepala sekolah tugasnya sebagai pemimpin konten, bertanggung jawab atas pekerjaan struktural yaitu para guru dan karyawan lainnya. Selanjutnya, yaitu ada ketua yayasan sebagai konten dan direktur sekolah ketua yayasan sebagai konteks dan direktur sekolah sebagai konten. Struktur ini dibentuk jika sekolah mempunyai beberapa jenjang pendidikan, misalnya ada dari SD, SMP, SMA, dan seluruh jenjang pendidikan dipimpin oleh direktur sekolah. Kemudian di bawahnya terdapat kepala sekolah di setiap jenjangnya. Yang selanjutnya, direktur sekolah sebagai konteks dan kepala sekolah atau konten. Struktur ini biasanya terjadi di sekolah jika yayasan sebagai pendiri, menyerahkan total manajemen sekolah kepada orang yang berkompeten. Yang kedua, biasanya pengurus yayasan ialah orang yang sibuk atau awam dalam pengelolaan dunia pendidikan. Direktur sekolah konteks memberikan laporan rutin kepada ketua yayasan.